Ya, lanjut lagi. Tadi nyampe itu ya. Kalau skala program atau aplikasi atau softwarenya yang dibuat itu tidak terlalu besar, maka tidak perlu sebuah metode kayak waterfall, kayak mungkin V model, kayak prototyping, dan tidak perlu juga pakai Scrum. Cukup buat aplikasinya, kemudian didokumentasikan, sudah selesai. Nah, permasalahannya adalah ketika aplikasi yang dibuat itu belum pernah ada. Belum pernah ada atau mungkin ada tapi tidak kompleks gitu. Nah, ketika ada pembuatan sebuah software atau aplikasi yang kompleks, kita butuh sebuah metode. Kenapa begitu? Karena agar aplikasi yang kita buat itu tidak sia-sia. Kalau tidak ada metodenya ya bisa jadi nanti aplikasinya sudah jadi, ternyata programnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer atau klien. Nah, itu malah jadi repot nanti kepada si apa? Si pemilik project. Jadi bulan-bulanan itu nanti. Makanya di sini terciptalah sebuah metode-metode yang mana tujuannya adalah memudahkan pembuatan software yang sifatnya itu kompleks, sehingga dia bisa dipantau tuh projectnya itu sudah nyampe mana, kemudian kira-kira kapan bisa di deadline, kemudian kapan kira-kira bisa diuji coba, itu sudah terencana, artinya tidak asal buat kayak gitu. Kemudian di datanya tidak jelas, kapan selesainya tidak jelas, itu malah tambah bengkak biayanya. Bengkak ke biaya, di mana konsumsinya nanti akan bertambah banyak kepada programmernya mungkin, transportnya mungkin yang akan dikeluarkan. Makanya kita butuh yang namanya Scrum ya. Kemudian, apa itu Scrum? Scrum itu adalah sebuah kerangka kerja ya. Kerangka kerja untuk menyelesaikan proyek yang kompleks, yang lebih produktif untuk menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Jadi dengan menggunakan Scrum, kita bisa lebih produktif dan software atau aplikasi yang dihasilkan itu bisa lebih berkualitas. Kemudian Scrum ini fungsinya apa saja, Pak? Di sini ada 5. Yang pertama itu adalah meneliti dan menggali potensi pasar, teknologi, dan kemampuan produk. Jadi aspeknya di sini bisa dari pasarnya ya, dari market, dari teknologi, dan kemampuan produk. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan produk dan peningkatannya. Yang nomor 3 adalah merilis produk dan peningkatannya. Jadi ada maintain-nya, ada maintenance, ada pengembangan lagi, di develop lagi. Yang nomor 4 adalah mengembangkan dan memelihara sistem yang berbasis cloud yang digunakan oleh sebuah produk. Yang kelima adalah mengelola dan memperbarui sebuah produk. Nah, ini fungsi-fungsi dari Scrum. Ini sudah. Kemudian Scrum ya pada umumnya digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi software, tapi juga bisa mengembangkan produk selain software. Jadi bisa digunakan untuk mengembangkan, ini kan cara kerja cuma ya. Jadi bisa saja Scrum ini digunakan untuk membuat model sepatu misalkan. Bisa. Atau mungkin dibuat untuk desain produk sepeda motor, bisa. Karena ini hanya model kerja, bukan pengodingan. Jadi bukan produk software saja, tapi produk lain juga bisa menggunakan Scrum. Artinya
di mana project itu atau produk itu memiliki sesuatu yang kompleks yang tidak bisa selesai dengan cepat kayak gitu. Makanya butuh Scrum agar pengerjaannya itu bisa terpantau dan produk yang dihasilkan itu juga bisa berkualitas. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Scrum banyak diterapkan dalam pengembangan software? Ya, tentunya yang pertama karena software memiliki karakteristik yang kompleks sehingga susah tuh. Kalau sendirian susah ini. Tapi kalau bertim ini lebih cepat nanti karena ada job description-nya masing-masing. Jadi Scrum ini dia harus ada timnya. Jadi kalau sendirian kita tidak bisa. Kalau sendirian kita tidak bisa menggunakan cara kerja menggunakan model Scrum ini. Yang nomor dua adalah penambahan tenaga kerja tidak selalu bisa meningkatkan kecepatan penyelesaian proyek software. Jadi sesuai dengan job deskripsinya. Jadi belum tentu tuh kalau kita menambah tenaga baru kerjanya tambah cepat. Tergantung kebutuhan. Kalau programmernya butuh 3 ya sediakan 3, jangan nambah lagi jadi 4 atau 5 atau 6. Gitu. Tambah banyak orang maka nanti proyeknya bisa jadi kalau job description-nya tidak jelas dalam pembuatan sebuah aplikasi bisa jadi kacau nanti. Nomor 3 adalah bug dalam software tidak selalu bisa dilihat secara langsung. Nah, ini sering terjadi ya. Jadi bug itu kadang kalau kita buat normal tuh. Software yang sudah kita buat normal, tapi ketika diimplementasi, waduh, bermunculan itu sudah bug-bugnya itu. Banyak sekali komplain sana sini itu. Jadi kalau manajemennya kurang tertata ya nyari bugnya itu yang susah. Biasanya ketemunya di lapangan ketika dipakai itu baru ketemu. Bug itu error ya, bukan serangga ini maksudnya, tapi error dalam sebuah software. Nomor 4 adalah banyak sekali proyek software dan teknologi informasi yang gagal. Dan bahkan tingkat kegagalannya sampai 50%. Nah, ini sekali lagi saya terangkan ya. Kalau kalau proyek yang yang dibuat itu kompleks, jangan dibikin sendiri gitu. Ya, jangan dibikin sendiri, artinya berbagilah dengan teman-temannya gitu. Sehingga nanti bisa selesai. Nah, kalau sendirian pusing ini, kalau proyeknya ini. 50% bisa gagal ini. Solusinya adalah kita bisa menggunakan yang namanya Scrum. Begitu ya. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya dulu ya. Monggo silakan. Sebelum saya lanjut. Tidak ada, Pak. Oke. Lanjut. Ini sejarahnya ya. Jadi Scrum itu mulai di launching atau tercipta pada tahun 2001, tepatnya pada bulan Februari, yaitu oleh Jeff Sutherland dan Ken Schwaber. Namanya susah ini. Kalau orang Indonesia tapaleco ini bahasa Maduranya kalau bacanya ini. Iya, Jadi ada 17 software, ada 17 software development yang leader creatingnya menggunakan Manifest for Agile Software Development. Jadi ini adalah pengembangan ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwasanya Scrum ini adalah pengembangan dari 17 model Agile Software Development. Jadi Sutherland dan Ken Schwaber ini dia berkumpul kemudian membahas metode yang apa yang sekiranya nanti bisa dipakai oleh banyak orang dan itu lebih efisien ketimbang metode Agile Software Development yang lain. Oke.
Why Scrum? Kenapa Scrum? Karena begini, perubahan yang sangat cepat di era sekarang, baik di sisi pasar, marketnya ya, maupun customer atau pelanggan, maupun kompetitor, sehingga dibutuhkan tuh model kerja atau kerangka kerja yang mendukung untuk mengikuti perubahan tersebut dengan cepat. Jadi bayangkan nih kalau tidak ada modelnya, nah, tidak terkonsep, saya yakin bikinnya susah itu. Sekelas Shopee, kemudian Gojek, kemudian Tokopedia, saya yakin pasti menggunakan yang namanya metode. Entah metodenya itu apa, saya kurang paham. Karena aplikasi yang ada di Shopee, di Tokopedia, atau di Gojek itu sudah kompleks gitu. Tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang programmer saja gitu. Dana mungkin. Itu mesti pakai yang namanya tim dan kerangka kerja. Jadi kalau skripsi ya tidak perlu sebenarnya sih kalau menurut saya. Karena kalau skripsi kalau pakai Scrum terlalu apa ya? Kalau waterfall boleh lah. Kalau waterfall, kalau Scrum itu kurang pas. Kecuali kalau skripsinya kalian bertim, boleh nih kalau bertim. Kemudian, nah di sini ada struktur dari Scrum, di mana di sini struktur kerjanya di sini ada rule, ada activity, ada artifact. Di mana rule ini di sini terbagi menjadi 3 item. Yang pertama ada product owner, development team, ada scrum master. Kemudian activity-nya apa saja? Yang pertama adalah sprint planning, sprint, daily scrum, sprint review, sprint retrospektif. Yang terakhir nih, artefak itu juga terbagi jadi 3 item. Yang pertama ada produk backlog, sprint backlog, dan increment. Jadi di sini di bagian rule, jadi timnya di dalam Scrum tuh ya, tim di dalam Scrum itu ada 3. Yang pertama ada product owner, di mana di sini dia adalah sebagai perlu diingat ya, perlu diingat lagi kalau misalnya di dalam Scrum itu tidak ada yang namanya ketua. Semuanya ini adalah ketua di bagiannya masing-masing. Jadi product owner ini fungsinya nanti dia sebagai jembatan kepada customer atau klien. Jadi customer atau klien itu butuhnya apa? Nah, product owner yang mewadai nanti. Kemudian development team ini adalah bagian programmernya. Kemudian Scrum Master ini adalah orang yang meluruskan atau yang menegakkan aturan-aturan yang ada di dalam Scrum. Jadi kalau ada tuh product owner sembarangan, diingatkan sama Scrum Master. Tidak boleh Pak, di Scrum itu tidak boleh seperti itu. Atau mungkin programmernya juga tidak mematuhi aturan yang ada di dalam Scrum. Ini juga ditegur oleh Scrum Master. Jadi yang bertugas untuk meluruskan itu ada namanya Scrum Master. Ini Master Scrum. Jadi dia sudah ahli di bidang Scrum ya. Nah, nih peran di dalam Scrum atau rule ya. Ada product owner. Ini adalah orang yang bertanggung jawab atas future product. Jadi product owner ini mewakili user atau manajer ya, atau stakeholder yang terkait dalam pengembangan produk tersebut. Jadi dia jembatan yang menghubungkan antara dengan klien ownernya.
Nah, development team. Jadi kalau development team ini biasanya terdiri dari 3 orang sampai 9 orang. Kalau lebih dari itu sampai 20 orang ini kurang ideal sudah. Jadi minimal itu 3, maksimal 9. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau di dalam Scrum. Sudah tuh dibagi timnya. Ada yang bagian desain agar tampilannya menarik misalkan. Ada yang di bagian back end agar performanya lebih bagus. Ada di bagian front end agar tampilan aplikasinya lebih user friendly misalkan. Jadi kita bagi. Makanya sekarang banyak sekali framework yang bermunculan. Dulunya PHP itu udah ada yang namanya CodeIgniter, Laravel, kemudian ada yang namanya tidak ada. Itu tujuannya adalah karena kalau pakai PHP natif ya, itu codingnya beda-beda itu pas. Tiap programmer tidak akan sama. Nah, beda-beda sehingga susah tuh nanti kalau bertim. Ini maksudnya apa codingnya gitu kan? Yang ngerti cuma programmernya. Nah, ketika menggunakan yang namanya framework, entah itu CodeIgniter, entah itu Laravel atau mungkin Y. Nah, itu kan sudah dibikin standar. Artinya apa? Artinya programmer itu harus mengikuti standar-standar yang sudah dibuat oleh framework tersebut. Jadi kodenya kemungkinan sama, hanya logikanya yang berbeda. Kodenya sama. Sintaknya ya, maksud saya sintaknya itu akan sama nanti. Sehingga itu memungkinkan untuk dilakukan secara bersama-sama. Ketimbang kita menggunakan pengkodingan natif, menggunakan PHP saja. Itu malah susah nanti kalau tambah dada framework. Kemudian kalau pakai framework lagi, keamanannya itu lebih terjamin ya ketimbang menggunakan natif karena di sana sudah ada security-nya. Nah, Scrum Master, orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses dalam project. Jadi ini fungsinya adalah sebagai yang mengontrol ya. Oh ini sudah mulai keluar jalur ini. Diingatkan lagi sama Scrum Master. Jadi aturannya itu harus benar-benar diterapkan agar produk yang dihasilkan itu berkualitas. Makanya butuh yang namanya Scrum Master. Dan juga selain berkualitas juga lebih efisien. Nah ini, jadi perannya seperti ini nih. Kalau di dalam Scrum ada namanya product owner. Product owner dia ke Scrum Master itu nanti ke development teamnya, ke product owner lagi. Nanti ada yang namanya iterasi ya, perulangan nanti di dalam Scrum. Jadi Scrum Master itu yang paham tentang Scrum itu programmer tidak perlu sebenarnya sih paham tentang Scrum. Product owner juga tidak perlu paham tentang Scrum. Kita cuma butuh Scrum Master aja, orang yang benar-benar paham terkait kerangka kerja dari Scrum. Sehingga dua tim ini, product owner sama development team ini bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian product owner itu bertanggung jawab atas perencanaan produk. Ya tentu yang ditentukan oleh produk backlog ya. Jadi ya product owner nanti ke customer nanyakan tuh apa yang software seperti apa yang dibutuhkan oleh klien atau customernya. Nanti dicatat di dalam sebuah produk backlog-nya. Kemudian melayani pertanyaan dari development team berkaitan dengan produk backlog. Nah ini bahaya ini. Sampai kalau pernah lihat
video di mana ada orang berbaris, kemudian dia menggambar. Yang digambar sama, tapi hasilnya berbeda. Yang digambar di punggungnya itu, nah itu apa ya? Itu menganalogikan bahwasanya ketika product owner, kemudian programmer, kemudian itu udah sama nanti. Kalau tidak ada yang namanya product backlog. Jadi product backlog ini adalah perwakilan dari klien atau customer mengenai program apa yang atau software apa yang dibutuhkan di dalam instansinya atau organisasinya. Jadi nanti tanya-tanya tuh bagian tim programmernya kepada product owner. Kemudian yang ketiga, jadi itu fungsi dari product owner ini adalah menggunakan sprint review untuk membantu tim meningkatkan produk. Yang keempat adalah memberikan gagasan secara detail tentang produk backlog. Ini fungsi dari product owner. Jadi dia yang paling tahu di lapangan programnya nanti seperti apa kebutuhannya. Nah, dia yang paling tahu. Programmer tinggal menunggu arahan dari product owner. Tapi kalau ada yang belum jelas, dia bisa tanya nanti. Development timnya atau programmernya bisa nanya ke product ownernya. Terus selanjutnya, fungsi dari product owner adalah pembuat keputusan tunggal. Jadi dia fungsinya adalah membuat keputusan tunggal dan terakhir ketika produk dilirik ke production server atau pengguna. Yang terakhir adalah tidak menginstruksi development team di tengah sprint. Nah, ini yang banyak terjadi. Program sudah di coding, kemudian ada tambahan, ngasih instruksi. Ini ada tambahan seperti ini. Ini padahal belum selesai nih tugasnya. Ada tambahan lagi, itu tidak boleh. Tidak boleh menginstruksi kepada development team. Harus sesuai dengan aturan Scrum. Jadi sprintnya itu harus diselesaikan satu-satu. Jadi kecepatan development team dalam mengerjakan sebuah software atau produk itu sebenarnya bergantung kepada ketersediaan product owner dalam menjawab pertanyaan development team. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara product owner sama timnya, sama tim developmentnya atau tim programmernya. Nah, ini yang susah kalau product ownernya sama programmernya atau tim developernya ini crash. Waduh, susah itu sudah. Tidak jadi program itu, tengkar yang ada cuma itu. Kalau tidak satu arah. Kemudian development team terdiri dari para ahli profesi yang bekerja untuk menciptakan produk yang berpotensi untuk dirilis di setiap sprint, akhir sprintnya. Jadi sprint itu adalah tugas yang harus dilakukan oleh development team. Nah, biasanya nih ciri-ciri dari development team, ya ciri-cirinya yang satu dia bersifat self-organizing. Artinya walaupun tanpa teman, dia sebenarnya sudah bisa mengerjakan proyek. Begitu ya, dia sudah punya skill atau kemandirian untuk membuat sebuah proyek. Yang kedua adalah jumlah anggota development team. Ya itu, seperti yang saya bilang tadi, itu minimal 3, maksimal 9. Kurang dari 3 tidak boleh. Lebih dari 9 itu juga tidak boleh. Ada batasannya kalau di dalam Scrum. Kemudian development team itu bersifat lintas fungsi. Jadi tidak harus sesuai dengan job deskripsinya gitu. Bisa
kolaborasi, bisa bekerja sama dengan, intinya masih di dalam tim development itu. Yang keempat itu Scrum tidak mengenal jabatan. Nah, seperti saya bilang di awal, kalau Scrum itu tidak ada jabatan, ini jabatan yang paling tinggi, ini jabatan yang paling rendah, tidak ada. Tidak ada struktur organisasi. Yang ada adalah kerjasama. Dan semuanya adalah ketua. Setiap anggota development team bisa memiliki keahlian khusus dan fokus di bidang tertentu. Nah, ini harus yang memang spesialis di Android misalkan, spesialis di web misalkan. Jadi harus ada di dalam tim itu, harus ada yang benar-benar pakar di bidang tertentu ya. Tanggung jawab terhadap produk yang dirilis adalah milik seluruh anggota tim. Jadi kalau tidak selesai ya, yang kena adalah development timnya. Nah, ini siklus ya. Siklus dari Scrum. Di mana di sini ada customer atau klien yang butuh sebuah aplikasi. Nah, setelah butuh aplikasi itu dia rapat dengan product owner, sama petinggi-petingginya datang tuh. Rapat dengan product owner, petinggi-petinggi yang memiliki kepentingan di situ, dia rapat. Kemudian dari rapat itu, product owner akan menghasilkan yang namanya produk backlog. Di mana produk backlog ini adalah perwakilan dari customer mengenai software apa yang dibutuhkan sih. Software seperti apa. Nah, kemudian baru setelah itu product owner itu melakukan sprint planning. Kira-kira apa saja nih nanti yang harus dikerjakan. Nah, product owner yang membagi dari product backlog, dia akan jadi sprint planning, kemudian jadi sprint backlog. Nah, jadi lengkap dengan anunya nanti ya, dengan jadwal pengerjaannya sama estimasi waktunya. Kemudian dikasihkan tuh kepada development team atau tim programmernya, dikasihkan ke sana, dikerjakan tuh by sprint, jadi satu persatu. Sprint ini selesai, baru sprint selanjutnya. Sprint ini selesai, baru sprint selanjutnya. Begitu seterusnya. Setelah itu, setiap melakukan sprint selesai, dia akan melakukan daily scrum, yang mana fungsinya adalah untuk mengevaluasi hasil kerjaannya. Tiap sprint itu selesai, dia pasti diskusi mengenai apa yang sudah dikerjakan oleh tim development. Jadi diskusinya dilakukan oleh tim development itu sendiri. Kemudian ada apa ini? Tidak jelas. Kelihatan. Ada potensiali product increment. Jadi produknya ini sudah hampir jadi, kemudian kita melakukan yang namanya sprint review. Sprint review, kita review sprint yang sudah kita review, baru setelah itu kita butuh yang namanya retrospektif, sprint retrospektif. Jadi evaluasi nanti atau perbaikan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh customer atau klien. Seperti itu ya. Nah, tadi rule sudah, sekarang artefak. Artefak adalah sebuah sarana yang dapat melihat secara langsung. Ya, jadi artefak itu sebenarnya apa ya, kalau saya bilang kayak papan monitoring lah. Papan monitoring yang mana fungsinya adalah dia bisa melihat progres dari project. Sudah nyampe mana nih? Kapan selesainya? Sudah ketemu nanti. Perkiraan akan selesai projectnya sudah ketemu. Itu fungsi dari artefak ya. Nah, dan ini sifatnya terbuka. Artinya Scrum team itu bisa melihat, stakeholder pun atau bagian customernya itu juga bisa melihat project saya sudah sampai mana gitu. Kapan bisa dipakai. Nah, ini fungsi dari artefak.
Jadi artefak ini sebagai salah satu bukti sifat Scrum yang transparan. Jadi Scrum Master bisa, klien bisa melihat, product owner bisa. Kita tulis di artefak perkembangannya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang bertanya. Boleh nanya, Pak? Ya, siapa itu? Afikur Rahman dari Ya, SI. monggo, Iya, Mas iya. Rahman, monggo. Misalnya kan pertamanya kan alurnya dari produk backlog dulu ya. Ya, Produk backlog habis itu sprint planning. Nah, ya. misalkan eh oh iya, kalau kalau urutannya gimana sih tadi mananya? Itu cara dapatkan materi-materi yang di produk backlog berarti kudu nanya satu-satu gitu ya ke usernya gitu ya. Benar. Harus tanya satu-satu kepada pihak klien atau Hmm. customer. Berarti yang di dalam produk backlog bukan dari development timnya berarti ya? Bukan, bukan dari tim Oh, pro. entah itu produk ownernya, misalkan produk owner kan satu, cuma kan anggaplah sebuah perusahaan apa gitu, tapi yang nanti makainya aplikasinya tuh staff-staffnya. Berarti nanya ke staff-staffnya gitu, apa cukup ke produk ownernya doang gitu? Cukup kepada stakeholder atau manajemen. Stakeholder itu berarti orang yang berkecimpung di dalam sistem itu. Kalau kamu Hmm, bikin misalkan aplikasi pos yang gimana bisa mantau penjualan sales misalkan. Stok iya. barang yang ada di sales berapa, ya berarti yang nanyanya ke sales. Karena stakeholdernya adalah sales. Jadi Oh, salesnya diikutkan rapat juga, manajernya juga diikutkan rapat seperti itu. Jadi oke, rapatnya oke. itu bukan hanya kepada manajer, tapi juga kepada stakeholder yang ada di dalam instansi itu. Berarti yang hasil dari produk backlog kan nanti dilakuin sprint. Nah, produk backlog ini kayak ngelis gitu ya, Pak. Misalkan Hmm, oh, kayak list, misalkan list di ke produk backlog udah keluar suruh bikin user login dan register. Nanti di hari pertama di daily sprintnya sudah selesai sampai mana gitu ya? Sprint backlog ya nanti. Oh, oke. Makasih, Pak. catatan-catatan ya kebutuhan software apa yang akan dibuat. Iya, makasih, Pak. Oke, Syukur Rahman, makasih ya. Sama-sama, Pak. Eh, biar lebih menarik ya, biar ada interaktif. Saya aja yang nanya ya. Coba saya random. Ah ya, saya pengen tahu Ilham yang mana Ilham? Saya, Pak. Ah ya, Ilham, fungsi dari Scrum Master, Scrum Master itu apa ya? Scrum Master, Pak. Iya.
menjembatani itu Pak, menjembatani development dan owner Pak. Setahu saya. Menjembatani development dan owner. Setahu saya. Iya, makasih Mas Ilham. Coba Siti Fatimah. Siti Fatimah, adakah orangnya? Iya, Pak. Iya, fungsi dari Scrum Master itu apa ya? Halo? Meneliti dan menggali potensi pasar, teknologi, dan kemampuan produk. Oke. Ini banyak yang masih Scrum Master itu bagian dari tim. Jadi saya jelaskan lagi. Biar tidak salah arah ya. Saya luruskan dulu ya. Tadi timnya kan ada 3 tuh. Ya. Product owner. Sudah saya bagikan belum? Tampil ya? Ya, Pak, tampil ya. Product owner, ada development team, ada Scrum Master. Scrum Master ya. Nah, fungsi dari Scrum Master ini adalah dia yang meluruskan apabila ada dari salah satu tim ini yang keluar dari jalur Scrum. Artinya Kardi lah. Kardi itu Kartibi ya. Kartibi. Nah, ini yang meluruskan adalah Scrum Master. Scrum Master yang meluruskan. Yang negur. Product owner, kamu tidak boleh ngasih intervensi kepada development team karena sprintnya belum selesai ini masih. Nah, itu Scrum Master. Scrum Master. Development team. Intinya yang keluar dari jalur Scrum yang negur adalah Scrum Master. Jadi dia yang benar-benar ahli ya, yang paham tentang kerangka kerja dari Scrum. Makanya disebut Scrum Master. Masternya Scrum. Fungsinya yang meluruskan product owner atau development team apabila keluar dari jalur Scrum. Dan juga menjelaskan kepada product owner dan development team tentang cara kerja dari Scrum. Scrum begini loh Pak. Sampai ke klien dulu, nanti kita butuh yang namanya product backlog, list kebutuhan produk. Nanti sampai bikin ya seperti reviewnya. Nah, ini Scrum Master. Jadi dia yang fungsinya mengajari product owner dan development team terkait tentang Scrum, dan bila ada yang keliru tidak sesuai dengan jalur atau cara kerja atau kerangka kerja dari Scrum, yang meluruskan ada Scrum Master. Paham ya? Iya, Pak. Oke, saya tanya lagi nih. Nuriza. Iya, Pak. Coba kamu jelaskan kenapa kita harus menggunakan Scrum dan kapan kita harus menggunakan Scrum. Dalam hal apa, Pak? Pengembangan software? Ya, pengembangan software. Karena kita kan di IT, tentunya software. Seperti yang tadi dijelaskan, bahwa dalam pengembangan software itu,
Software memiliki karakteristik yaitu karakteristik yang kompleks. Kedua, penambahan tenaga kerja di dalam tim tidak selalu bisa meningkatkan kecepatan dalam menyelesaikan proyek software. Ketiga, bug dalam software tidak selalu bisa dilihat secara langsung. Nah, dari masalah tersebut bisa disimpulkan bahwa pengembangan metode yang cocok untuk pengembangan software adalah Scrum. Karena di dalam Scrum itu memiliki konsep yang sederhana dan tidak terlalu terikat akan urutan pengerjaan, sehingga jika terjadi bug bisa dilakukan penanganan proyek, Pak. Terus kapan Scrum itu dibutuhkan untuk proyek yang seperti apa? Untuk proyek yang memiliki karakteristik yang kompleks, Pak. Oh ya. Sip. Makasih Nuriza. Baik, Pak. Ahmad Muzaki. Ya, Pak. Artefak itu apa ya? Artefak itu semacam histori atau sejauh mana aplikasi yang dikembangkan, Pak. Melihat sejauh mana tingkat pengembangan aplikasi itu, Pak. Ya. Makasih Mas Ahmad Muzaki. Ya, Pak. Oke. eh sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi mungkin. Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya absen ya. Ntar ya. Dasar-dasar pengembangan perangkat lunak. Ini ada yang bercita-cita kerja di Kominfo enggak? Atau mungkin di perusahaan software house? Nah, kalau kalian kerja di bidang itu, pasti ketemu nih kayak gini. Waterfall, Scrum, karena kerjanya bertim. Pasti ketemu. Dan ilmu yang kalian dapat di sini bisa diterapkan nanti. Kalau kalian nanti pas kerjanya di bagian software house ya, pendevelopmenan aplikasi, atau mungkin di Kominfo. Karena Kominfo itu setahu saya kumpulan orang-orang yang kompeten di bidang IT. Jadi di sana ada programmer, ada yang spesialis jaringan, pasti pakai Scrum kayak gini. Entah itu pakai Scrum atau apa, kurang paham saya. Pasti pakai kerangka kerja lah intinya. Ada kerangka kerjanya. Afifuddin ada ndak? Afifuddin? Ndak ada ya? Nggak ada, Mak. Oke, kalau ndak ada bilang ndak ada ya. Afikur Rahman? Hadir, Pak. Ahmad Baidawi? Hadir, Pak. Ahmad Muzaki? Hadir, Pak. Ahmad Naufal? Ndak ada ya? Amanda Mirza? Sakit, Pak. Sakit? Iya, Pak. Dela Fatmawati? Tadi join, Pak. Cuma mungkin di jalan. Soalnya bilang mau ke Python. Mana ini? Lupa dah.
Dewi Solihatin. Ada, Pak. Nah. Dwi Luki Setiawan. Hadir, Pak. Fatihatur Rosida. Hadir, Pak. Ika Romadhoni. Hadir, Pak. Kok suaranya cowok ini Ika? Hadir, Pak. Hadir. Ilham. Suaranya adik nih, Pak. Hadir, Pak. Indri Ratna. Izin, Pak. Bila Nur Hidayati. Bila. Muhammad Akil Auladi. Ada, Pak. Muhammad Robi Widadi. Hadir, Pak. Wah, Joko Tedung itu kayaknya itu. Iya itu Pak, lemas banget. Muhammad Rizky Pertama. Hadir, Pak. Musfiro. Hadir, Pak. Nasifatul Fitria. Hadir, Pak. Naila. Hadir, Rahmat. Pak. Naila. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Nur Cahyati. Hadir, Pak. Nur Izzah. Hadir, Pak. Oh, ini siapa ini baru gabung ini? Novita. Iya, Pak. Ada ya? Rizky Fawaid. Hadir, Pak. Siti Fatimah. Hadir, Pak. Uki. Octavia. Hadir, Pak. Uswatun Hasanah. Hadir, Pak. Nah, coba Uswatun Hasanah. Scrum itu apa? Halo? Mbak Uswatun Hasanah. Scrum itu kerangka kerja yang kayak apa? Gak tahu, Pak. Bah, kok enggak tahu? Yang sampean tahu dah. Scrum itu kayak apa? Scrum itu adalah metode pengembangan perangkat lunak Agile yang dikembangkan oleh Jeff Sutherland dan tim pengembangannya di awal 1990-an. Wafi Rizal Fahmi. Wafi. Udah ada ya? Yogis. Udah ada juga. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya minta tolong sebelum diakhiri untuk kameranya dihidupin. Ya. Ada yang belum mandi nih. Ayah. Ada yang belum mandi nih. Dia sudah mandi nih.
Oke, yang lain saya tunggu. Yang belum buka kamera, bahwasanya kalian benar-benar hadir mengikuti perkuliahan saya. Ada yang ngarah ke atas itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bentar. Kita ada kuliah lagi ya? Terima kasih, Pak. Ada Iya, Pak Pak. jam 1 Pak. Jam 1 ya? Untuk Bukan, jam Pak, 1. jam 2, Pak. Jam 2 Pak. Ya, jam 2 kita Pak. libur dulu ya. Saya hanya ngupload materi aja ya. Iya, Oke, Pak. Pak. Iya, Pak. Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Eh, Terima kasih, Pak.